tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Aduh, lama banget ini. Aduh, gak sabar deh. Adik-adik semuanya. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Baik semua ya? Wah, Kak Puji berharap kalian semuanya baik. Seperti Kak Puji hari ini. Baik. Nah, selamat datang di ibadah online. Hari ini kita akan kembali beribadah. Adik-adik, Kak Puji gak sabar dari tadi nungguin makanan. Ini gak mateng-mateng. Aduh, gak sabar deh. Tapi ada hubungannya nih dengan ibadah hari ini. Tema kita di tema Back Off, kita sedang membahas tentang bagaimana kita sabar untuk menunggu, ya kan? Nah, kita akan mulai saja, tapi kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena hari ini kami kembali untuk beribadah. Tuhan, pimpin kami Tuhan, agar kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Inilah hati kami siap beribadah, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan main game dulu. Nah, Kak Febe sudah siap untuk memimpin game. Yuk, Kak Febe, silakan. Halo adik-adik, shalom. Nah, sekarang waktunya kita mau bermain bersama Kak Febe. Nah, yuk. Kayaknya kamu belum siap nih, karena masih pakai seperti ini. Kita harus pakai perlengkapannya bermain. Oke, semuanya kita mau bermain. Oke, sudah siap semuanya bermain dengan Cookie Febe. Kita mau bermain apa? Tebak bahan. Oke, siap ya. Kita mau menebak masakan itu bahannya apa aja. Oke, semuanya siap? Kita langsung klik start. Tidak usah lama-lama ya. Kita klik startnya. Mulai. Oke, kita mau lihat ada berapa bahan ya yang ada. Ada 5 bahan. Nah, masakan yang pertama, telur. Enak sekali telur dadar. Kalau telur dadar itu kira-kira apa? Bisa bantu Kak Febe? Apa ya telur dadar itu? Namanya juga telur dadar. Pastinya apa? Pastinya kalau telur dadar ya pasti dengan telur dong. Gimana sih? Klik. Iya. Kita lanjut. Apa ini? Ada kue. Kue coklat. Enak sekali kue coklat. Jangan banyak-banyak ya makan kue coklat. Nah, bahannya kira-kira apa? Mentega, wortel, selada, atau tepung? Agak susah. Kira-kira yang mana ya? Mentega atau tepung? Dua-duanya kan bahan. Aduh, kayaknya tepung deh. Coba kita klik tepung. Iya, betul. Untung kita tidak kesukaan. Oke, mari kita lanjutkan. Apa ini? Ini kesukaan Kak Febe. Makanan sehat. Itu adalah salad. Salad sayur. Kira-kira yang di sini yang sayur yang mana? Gampang kan? Pastilah yang berwarna hijau. Kita klik warna hijau ya. Kita klik. Oke, betul. Lanjut. Apa ini? Ini adalah roti. Kira-kira kalau roti pasangannya apa? Seperti lagunya. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti dengan roti. Iya, betul sekali. Lanjut. Yang terakhir, gampang ini. Ini adalah sup dan pasti yang paling terakhir ini apa?
please. Oke to water. Oke. Terima kasih sudah membantu Kak Febel, Koki Febel untuk bermain kita hari ini. Seru kan? Kalau berkat jadi seru sekali. Terima kasih ya. Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Oke, bye-bye. Nah, gimana? Gamenya seru ya? Wah, Kak Puji juga semangat tadi lihat gamenya, seru banget ya. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan memuji Tuhan. Yuk siapkan hati kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Yuk, check it out. Adik-adik sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Wih, kalau gitu yuk kita nyanyikan lagu tema bulan ini, oke? Sometimes it's hard to wait for all the things that I want. Sometimes I kinda feel like it's just taking too long to get the things I want, what I think I need, but I know you know what's best for me. I'm gonna live what I believe. I'm gonna wait 'cause I know you're still working. I'm gonna have patience 'cause it'll be worth it. I'm gonna have faith, I know you have a purpose. I'm gonna wait 'cause I know you're still working on me. Still working on me. I know that sometimes I just need to slow down and trust that you are working all of this out. You know the things I want, what I think I need, but I know you know what's best for me. I'm gonna live what I believe. I'm gonna wait 'cause I know you're still working. I'm gonna have patience 'cause it'll be worth it. I'm gonna have faith, I know you have a purpose. I'm gonna wait 'cause I know you're still working on me. Still working on me. I'm gonna hold up, slow down. I'm gonna trust that you're working it out. I'm gonna hold up, slow down. I'm gonna trust that you're working it out. I'm gonna hold up, slow down. I'm gonna trust that you're working it out. I'm gonna hold up, slow down. I'm gonna trust that you're working it out. I'm gonna wait 'cause I know you're still working. I'm gonna have patience 'cause it'll be worth it. I'm gonna have faith, I know you have a purpose. I'm gonna wait 'cause I know you're still working on me. Still working on me. Still working on me. Adik-adik, ayo kita bangkit, kita bersorak, kita puji Tuhan. Woo! Yeah! Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy and your grace overflowing in every place. Let us be one with you today, and let your glory fall. We'll shine, we will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. Woo! Mari kita bawa terang kita buat sekitar kita, biar orang-orang bisa melihat Yesus melalui hidup kita, dan hidup kita bisa jadi damai. Yes! Look at the world we live today.
Look at the hurting everywhere. Let us see mercy and your grace overflow in every place. Let us be one with you today, and let your glory fall. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come. In all your we will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. Yeay! Woo! Puji nama Tuhan. Yeay! Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sembah Tuhan. Berikan hati yang menyembah untuk Tuhan, karena itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berikan suara kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Yuk, kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan. Belajar ya Tuhan, untuk percaya pada waktu Tuhan, pada rencana Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, kami mau percaya pada rencana-Mu Tuhan. Kami mau percaya sungguh-sungguh pada waktu Tuhan. Kami nggak tahu ya Tuhan, kapan Tuhan akan menunjukkan waktu itu bagi kami. Tapi bantu kami ya Tuhan untuk terus percaya pada-Mu Tuhan. Karena rencana-Mu pasti yang terbaik buat kami. Rencana-Mu pasti penuh damai sejahtera. Dan pasti rencana-Mu adalah rencana yang luar biasa. Rencana yang bukan mengarah pada kegagalan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Walaupun badai menghadang, walaupun cobaan menghadang, walaupun ujian menghadang di depan kami, tapi ketika kami percaya pada Tuhan, ketika Tuhan menyertai hidup kami akan mampu melalui semuanya. Kami mampu menghadapi semuanya karena Tuhan bersama kami.
Ketemu lagi, kita masih belajar tentang kesabaran. Nah, kita masih belajar bagaimana kita harus menantikan Tuhan. Adik-adik masih ingat apa sih artinya kesabaran? Betul, kesabaran berarti menunggu sampai nanti apa yang kita inginkan saat ini. Saat ini kami pengen banget makan kue ini dan minum kopi. Aku tadi baru beli. Ya, adik-adik. Nah, ini kue kesukaan kakak. Ini juga kopi kesukaan kakak. Jadi kakak rasanya pengen banget. Sekarang juga. Tapi tadi Kak Daniel telepon, suami kakak telepon. Bilang, nanti aku sebentar lagi sampai rumah. Tungguin makan kuenya. Jadi aku harus menunggu sampai nanti apa yang aku ingin lakukan sekarang. Baiklah, aku akan menunggu. Lama ya. Menunggu memang bukan hal yang menyenangkan adik-adik. Apa yang sedang kalian tunggu saat ini, hari-hari ini? Mungkin kita semua sedang menunggu ya. Kapan sih bisa pandeminya selesai? Kapan sih bisa ke sekolah? Kapan sih bisa ketemu sama teman-teman? Menunggu bukan hal yang menyenangkan adik-adik. Tapi kita mau belajar. Kemarin kita sudah belajar bahwa ketika kita menunggu, kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, hari ini kita mau belajar juga ayat hafalannya. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, adik-adik, ketika kita sedang menunggu, banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Dan yang paling luar biasa yang bisa kita lakukan adalah kita bisa merayakannya bersama Tuhan. Karena ketika kita menunggu, kita tidak menunggu sendiri adik-adik. Kita menunggu bersama dengan Tuhan. Kita menunggu Tuhan tidak berhenti melakukan pekerjaannya. Nah, seperti yang ada dalam cerita Alkitab habis ini, kita mau lihat bahwa bangsa Israel juga ikut merayakan ketika saat-saat mereka menantikan Mesias yang dijanjikan untuk datang. Kita lihat yuk. Hai adik-adik, shalom. Wah, apa ini adik-adik? Ada di mejanya kakak. Wow, ada 3 bingkisan. Dari siapa ya? Ayo, siapa yang kasih kakak bingkisan? Kita lihat aja ya, dari siapa ini? Keren banget tumblernya. Hitam itu warna kesukaannya kakak. Coba kita lihat dari siapa. Ini ada kartunya. Kita lihat ya. Hah? Selamat Hari Guru. Wah, Hari Guru itu kan masih November. Kenapa sekarang sayang? Bentar ya. Ini ada yang bilang nih, Hari Guru dirayakan setiap hari, tidak harus menunggu bulan November. Oke, baiklah. Terima kasih buat bingkisannya. Aduh, ada yang mengajak merayakan Hari Guru setiap hari. Terima kasih. Ini juga bagus banget. Ya ampun, warnanya pink. Wow. Ini juga warna kesukaannya kakak. Dari siapa ya? Kita lihat ya. Apa ini? Oh, Merry Christmas! Wow, ada yang merayakan kakak hari ini dan ngirimin kakak hadiah Natal. Jauh banget, itu juga masih bulan Desember. Bentar, sama adik-adik ucapannya bahwa Natal itu dirayakan setiap hari, bukan bulan Desember. Oke, baiklah. Bukan hanya bulan Desember, tapi setiap hari. Oke, terima kasih buat bingkisannya. Wow. Ini adalah buku-buku kesukaannya kakak. Ada yang tahu kalau kakak suka buku adik-adik. Wow, keren. Dari siapa ya? Kakak dapat 1, 2, 3, 4 buku. Kita lihat siapa pengirimnya. Happy birthday Kak Elisa. Ulang tahun. Wah, kakak ulang tahunnya udah lewat 2 bulan yang lalu adik-adik. Tapi kakak masih dapat hadiah ulang tahun. Dia bilang setiap hari umur kita bertambah, jadi perlu dirayakan. Oke, terima kasih buat hadiah ulang tahunnya. Keren sekali. Wah, adik-adik, ngomong-ngomong soal perayaan ya, kakak punya cerita Alkitab buat adik-adik ya. Ada satu papen menceritakan tentang isi Alkitab. Apa itu? Saat Yesus mau datang ke Yerusalem. Kita lihat ya. Dadah!
dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah kalian dulu. Sesampainya nanti di sana kalian akan menemukan keledai yang terikat dengan jubahnya. Lepaskan dia, bawa kepadaku." Jika ada yang bertanya, katakan bahwa Tuhan membutuhkannya. Oh. Nah, adik-adik lihat bukan tadi? Ratusan tahun sebelumnya. Ratusan tahun sebelumnya salah satu nabi Tuhan, yaitu bernama Bapak Sakaria, di dalam Sakaria 9 ayat 9 ya, Bapak Sakaria mengatakan bahwa Mesias akan datang ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Wah, nubuatan itu ajaib sekali adik-adik, karena akhirnya nubuatan itu menjadi kenyataan. Wah, keren. Ketika para murid Yesus pergi ke Yerusalem, mereka akhirnya menemukan seekor keledai yang sama seperti yang ini Yesus dia, katakan. sempurna. Ayolah gadis kecil, aku akan membawamu. Kamu di sini baik-baik ya. Sini. Hei, apa yang kamu lakukan dengan keledaiku? Maaf. Aku tadi hanya. Iya. Tuhan membutuhkannya. Tuhan. Kenapa nggak bilang dari tadi? Barusan kan aku udah bilang. Oh, baiklah, tolonglah bawa keledai ini pergi. Oke, iya. Aku akan pergi. Terima kasih. Sama-sama. Pelan. Jadi adik-adik, mereka membawa keledai itu kembali kepada Yesus dan memasangkan jubahnya untuk Yesus dapat duduk di atasnya. Hei, sini kamu. Ini ada satu lagi. Nathaniel, kamu ada jubahmu. Ini satu lagi. Wah, Yesus naik keledai dan menuju ke Yerusalem. Ketika tersiar kabar bahwa Yesus akan datang adik-adik, kerumunan orang pada berkumpul dan mereka menyebarkan jubah mereka di tanah. Sementara yang lain memotong cabang pohon palem dan menyebarkannya di jalanan. Ini jubahku untukmu, Yesus. Hosana! Itu Mesias, dia datang. Hosana! Dia semakin dekat. Ia datang. Wah, Yesus datang ke Yerusalem adik-adik. Yesus disambut dengan sorak-sorai dan penuh harapan, teriakan penuh kekaguman. Ya, mereka juga bertanya-tanya adik-adik, "Oh, inikah Mesias yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun yang lalu?" Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Seluruh kota kagum. Wow, dengan apa yang terjadi mereka terkagum-kagum. Saat itu mereka tidak 100% yakin adik-adik kalau Yesus adalah sosok yang mereka tunggu-tunggu. Tetapi mereka tetap masih merayakannya. Itu Yesus, Nabi dari Nazaret. Semua orang sedang menunggu penyelamat mereka, juru selamat mereka, dan mereka berpikir bahwa mereka sudah mendapatkannya sekarang, sehingga mereka merayakannya ya. Meskipun Yesus menaiki keledai adik-adik, mereka tetap memperlakukan Yesus seperti raja. Tapi adik-adik, selama seminggu menjelang Paskah, mereka belum tahu bahwa akan ada banyak rasa sakit hati. Apa itu? Yesus yang mereka pikir adalah raja mereka, malah akan ditangkap, dijatuhi hukuman mati bahkan. Wah, seperti naik roller coaster aja adik-adik ya, roller coaster emosi adik-adik. Duh, kok seperti itu sih? Nah, raja yang seharusnya memimpin mereka malah mati. Ya sih, kemudian bangkit, terus naik ke surga. Nah, kapan dong Sang Mesias itu akan datang lagi? Kapan Yesus akan datang kedua kalinya? Ya, harus menunggu lagi. Menunggu? Iya, tetap harus menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan itu? Kita tidak tahu. Satu hal yang perlu kita ingat ya adik-adik, bahwa Tuhan masih bekerja ketika kita sedang
menunggu. Wah, berarti Kak, Tuhan itu tidak mempunyai hari libur ya Kak? Iya, adik-adik baru tahu ya, Tuhan tidak pernah berlibur. Tuhan masih bergerak, Tuhan masih bekerja, Tuhan masih mendengarkan setiap hari apapun yang kita ucapkan dan doakan. Wah, tapi adik-adik, seringkali ternyata kita terjebak. Apa deh Kak? Kok bisa terjebak? Iya, kalau sudah belajar, pasti nilainya akan 100 Kak. Oke. Kalau sudah latihan, sudah berlatih, pasti akan bisa aku untuk menari. Aku bisa bernyanyi, aku bisa bermain drama. Wah, tapi adik-adik seringkali kita lupa. Lupa apa Kak? Nah, kita lupa bahwa untuk mendapatkan nilai 100, untuk bisa menari, untuk bisa bernyanyi, untuk bisa bermain drama, itu tidak cukup latihan hanya 1 kali adik-adik. Belajar atau berlatih 1 kali, wah tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu instan, tidak akan berhasil. Tapi kita semuanya adik-adik harus belajar dan berlatih setiap hari dengan tekun dan bersabar. Kita tidak memiliki kendali apapun atas hidup kita, baik yang dulu, kemarin, maupun yang di masa depan. Tapi jangan lupa, yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana kita hidup di masa sekarang, hidup saat ini, detik ini adik-adik, hari ini. Karena kita bisa mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan sedang bekerja saat ini. Saat kalian menunggu, Tuhan sedang bekerja. Rayakanlah apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kalian setiap hari, setiap saat. Nah, luar biasa bukan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka menunggu. Mereka menunggu kapan Mesias itu datang. Wah, mereka menunggu lama sekali adik-adik. Tapi mereka tetap merayakan ketika Mesias itu datang. Nah, adik-adik, kita pun bisa melakukan hal yang sama. Kita semua sekarang sedang menunggu, bukan? Kapan Tuhan pandemi ini selesai? Kapan aku bisa sekolah? Tapi kita bisa melakukannya dengan cara yang berbeda. Kita bisa menunggu bersama dengan Tuhan. Karena kita yakin, kita bisa percaya bahwa Tuhan menyertai kita, bahkan ketika kita sedang menunggu. Nah, adik-adik, ketika kita sedang menunggu, yakinlah bahwa Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak diam. Tuhan tetap melakukan karyanya, bahkan di dalam diri adik-adik sekalipun. Karena itu, gunakan saat-saat ini dengan baik. Gunakan hari-hari ini dengan bijak. Jangan habiskan waktu kalian hanya untuk nonton TV, nonton Netflix, main game. Tapi di saat-saat kita menunggu seperti ini, ketika kita menunggu kapan pandemi ini selesai, banyak loh hal-hal yang bisa adik-adik kerjakan. Adik-adik bisa belajar menggambar, adik-adik bisa belajar menyanyi, adik-adik bisa belajar bikin kue juga. Gunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan hari-hari ini ketika kita sedang menunggu, gunakan dengan baik. Itu caranya kita merayakan. Itu caranya kita menanti dengan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita bisa percaya sama Tuhan apapun yang terjadi. Dan kita bisa percaya Dia menyertai kita ketika kita sedang menunggu. Halo teman-teman, ayat hafalan kita Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan dan kuatkan, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Jangan lupa ikut kisah Altar ya teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Kandes, shalom Kandes. Ada Kandes shalom nih. adik-adik, apa kabar Kak Iri? Luar biasa Kandes, luar biasa, puji Tuhan. Kalau Kandes sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan juga. Kandes juga sehat. Udah kita sama-sama di dalam perlindungan betul Tuhan banget, Kandes. walaupun pandemi yang sangat menantang ya Kak. Yes. Kak Iri, ini mumpung lagi istirahat nih Kak, lagi nggak masak-masak. Ya benar, sama nih Kandes.
Kandes tuh habis baca kan, habis baca di Matius 11 ayat 1 sampai 11. Wah itu kayak menarik banget Kak. Kandes pingin ngobrol-ngobrol sama Kak Erik. Dari judulnya udah menarik Kak. Apa judulnya? Nah judulnya gini teman-teman. Yesus dielu-elukan di kota Yerusalem. Dielu-elukan Lu gitu ya Kak? Bukan begitu konsepnya Kandes. Maksudnya dielu-elukan itu. Gimana tuh Kak Erik? Maksudnya orang Israel itu menyambut Yesus dengan luar biasa. Dengan sorak-sorai yang gegap gempita, riuh, sukacita gitu kan? Sukacita yang luar biasa, seperti menyambut seseorang yang penting. Wow. Nah seperti itu konsepnya Kandes. Pantesan nih, pas Kak Andes baca di Alkitab, Yesus tuh pas masuk ke kota Yerusalem, naik keledai, bukan kedelai, bukan kuda juga, keledai. Masuk itu, disambut Kak, disambut bahkan orang-orang Yerusalemnya, dia pakai lepas biang pakaiannya, naruh pakaiannya, ya kain-kain lah ya, kain-kain di jalan, bahkan naruh daun, mungkin daun palem atau daun kurma ya Kak ya. Iya. Dan jadi jalurnya Tuhan masuk ke kota tuh. Jadi kayak itu meriah banget Kak. Seperti red carpet ya. Red carpet. Wah, luar biasa, Emang kenapa ya Kak ya? Kenapa Yesus masuk ke kota Yerusalem sampai disambut segitunya Kak? Ya karena orang Israel itu sudah menanti-nantikan raja yang akan menyelamatkan mereka itu selama ratusan tahun. Juru selamat ya ceritanya? Juru selamat. Mesias. Jadi ketika Yesus masuk Yerusalem, ya mereka menyambutnya sebagai raja yang akan menyelamatkan mereka. Makanya mereka juga menerikannya kan Hosana, yang dalam bahasa Ibrani artinya selamatkan kami. Selamatkan kami. Jadi seperti itu Kak Andes. Kayak mereka rindu banget yang udah menunggu. Dan akhirnya pas datang ya Yesus, meriah. Kalau Kak Erik pernah ngalamin nggak Kak? Kan nunggu tuh nggak mudah ya kayak. Benar. Jadi kadang-kadang bikin kita kesel. Atau kadang-kadang kita bersungut-sungut ya teman-teman. Kalau Kak Erik pernah ngalamin nggak yang pas nunggu habis itu, aduh kesel banget atau bersungut-sungut gitu? Pernah nggak Kak? Pernah Kak, biasanya kan dalam kejadian sehari-hari juga sering. Contohnya kalau lagi nyetir mobil nih, ketika mau berangkat ke satu tempat, lewat jalan tol, tiba-tiba antri udah panjang. Waduh, macet banget tuh. Macet. Sementara kita diburu-buru waktu kan. Ada janji. Ada janji. Nah itu rasanya hati kadang-kadang, aduh kesel nih. Aduh udahlah, pulang aja. Tapi kan kita sudah ada janji, harus ditepati kan. Betul. Tapi orang lain yang nggak ada nunggu ya. Iya, makanya jadi kadang-kadang di situ suka merasa kesel juga Kak, bersungut-sungut juga. Iya betul Kak. Kalau Kak Andes sendiri gimana Kak Andes? Kak Andes pernah tuh. Ini padahal kelihatannya sepele ya, tapi menantang juga. Udah lapar nih. Wah, adanya pas di kulkas dagingnya sapi. Wah, daging sapi kan nggak mudah, harus agak direbusnya agak lamaan tuh Kak. Udah lapar, mau masaknya malah sapi. Terus habis itu tunggu, aduh lapar banget. Kak Andes juga damah kan Kak. Dia kayak, aduh, udah buruan deh Kak. Udah kesel kan, udah nggak sabar. Akhirnya diambil tuh biar sopnya kan, dagingnya. Bener, kalau emang nggak sabar, hasilnya juga belum baik kan. Pas dimakan alot Kak. Ya pasti pernah ya Kak ya. Makan mana enak sih Kak. Enak, keras banget adik-adik. Emang harus sabar dalam menanti. Terus habis itu kalau Kak Erik sendiri pernah nggak ngalamin nih menunggu tapi yang kayak di Yerusalem tadi Kak, menunggu tapi sukacita gitu, meriah banget itu? Pernah sih Kak. Jadi pada waktu itu kan ada Asian Games di Jakarta. Pertandingan antar negara-negara Asia. Olahraga ya Kak ya? Olahraga. Wow. Situ saya pengen nonton bulu tangkis. Wih, seru. Sama dengan Kak Sari. Wah. Waktu itu pengen nonton kita. Sampai di sana, jalan dari tempat parkir, di loket udah antriannya panjang tuh. Macet lagi. Panjang lagi antriannya. Lagi-lagi antrian nih. Nah. Tapi di situ kita memutuskan, udah kita tetap sabar, kita tunggu aja. Kebetulan kita bawa cemilan dan bawa minuman. Enak, jadi kita menunggu sambil minum, sambil nyemil, sambil ngobrol-ngobrol lah gitu. Sukacita. Dan ternyata orang-orang yang antri di depan kita pada nggak sabar. Ada yang keluar dari antrian, keluar. Lama-lama Kak Erik malah maju dan akhirnya bisa dapet tiketnya. Dan malah segera dapet dibanding yang di depan Kak Erik nggak sabar. Iya, di situ akhirnya belajar, ternyata harus sabar, tetap sukacita dan tetap setia dan tetap taat. Seperti itu juga kalau kita menantikan janji Tuhan. Seperti itu Kak Andes. Iya. Kalau Kak Andes juga pernah tuh Kak. Gimana Kak Andes? Jadi pas lagi sempat Covid tuh Kak, Kak Andes sama istri pernah Covid. Jadi udah harus kerja, terus waktu itu harus ngurus rumah kalau nggak salah ya. Jadi udah harus segera
negatif tuh Kak, bukan positif, harus negatif. Dan ternyata walaupun kelihatannya udah sehat, hasilnya tuh masih positif. Dan tau nggak Kak berapa lama Kak? Berapa? 4 mingguan, hampir sebulan. Lama. Terus, tapi di situ walaupun awalnya tetap kayak aduh bersungut-sungut, kesel, terus ada ujian di sana sini bikin tambah kesel gitu. Terus habis itu tapi kayak tadi kayak Erik juga diingetin sama Tuhan ya untuk terus bersukacita. Anis juga tuh diingetin Tuhan untuk bersukacita dalam nanti ini karena tenang aja gitu, janji Tuhan iya dan amin. Nanti pasti sembuh kalau waktunya Tuhan udah pas. Jangan paksa Anis nyanyi waktu Tuhan nih Kak. Jangan Tuhan jangan. Nah, dan ternyata bener di waktu yang tepat banget kayak semuanya tuh udah beres Kak. Jadi pas di bulan minggu keempat itu Kak Anis akhirnya sama istri udah sembuh sepenuhnya. Keluarga juga nggak ada yang sakit, sekantor juga sehat. Terus seneng banget itu dia. Terus kalau gitu apa Kak yang kita bisa pelajarin dari pengalaman kita ini Kak? Nah, di situ kita bisa belajar bahwa dalam menanti janji Tuhan, kita tuh harus tetap sukacita. Nah, untuk bisa sukacita itu, kita harus tetap melekat sama Tuhan. Harus deket ya kayak hubungannya sama Tuhan. Hubungan sama Tuhan, rajin berdoa, baca firman. Ya di situ kuncinya, di situ dengan kita melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, nah kita bisa menantikan janji Tuhan dengan sukacita. Karena janji Tuhan iya dan amin. Kak Erik, ini udah jam segini. Oh iya benar Kak. Kak Anis harus lanjut kerja lagi. Oh iya, harus masak lagi. Betul. Kak juga pasti mau lagi masak ramen nih. Oh iya, enak banget. Oke, Kak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa teman-teman. Nah, adik-adik, itulah ibadah hari ini. Bagaimana adik-adik? Mau jadi orang-orang yang sabar? Tentunya ya, Kak Puji juga berharap kita semua akan sabar untuk menunggu, karena ketika kita sabar menunggu, kita mendapatkan yang terbaik. Kita sabar menunggu Tuhan, dan kita bersyukur hari ini kita boleh menyelesaikan ibadah kita. Mari kita tutup, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh ditegur, kami boleh belajar, kami boleh memuji Tuhan dalam ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan sepanjang ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami bersyukur Tuhan atas setiap berkat Tuhan ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik jangan lupa, adik-adik ikut Kid Altar. Yang belum ikut Kid Altar jangan lupa ya. Karena di Kid Altar kita seru banget. Kita bisa curhat, kita bisa dengerin firman Tuhan, dan kita bisa bermain bersama kakak-kakak di sana. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.